Nah, jadi habis disolatkan, kemudian nanti didoakan, habis didoakan lalu nanti diumumkan kan sebelum keberangkatan. Kalau adat kita biasanya gini, sebelum dibawa ke masjid, biasanya kadang di rumah itu kan diumumkan kalau ada utang piutang dari orang tua kami yang menanggungnya, silakan diminta. Baru dibawa ke masjid, sholatkan, doakan. Nah, kadang-kadang diulang lagi nih, habis didoakan, apakah mayat ini baik? Baik. Sebenarnya kesaksian itu Pak supaya Allah itu apa namanya? Kalau bahasanya gini, kalau ada orang beriman itu didoakan 40 orang beriman maka dikabulkan Tuhan. Dalam hadis lain, kita harus kalau ditanya tentang orang ini baik atau tidak, maka kita harus baik sangka mengatakan dia baik kan. Maka itu dibuat ulama, ijtihad ulama, ya. Ijtihad ulama, dan itu kalaupun dikatakan bidah seperti tadi, dia tidak bidah sesat. Itu hanya mengamalkan hadis dalam konteks hari ini. Baik, kemudian nanti sampai ke kuburan diajankan. Diajankan waktu dikuburkan, ya kan? Ada yang ngajankan gitu kan? Dulu hadir ke bumi waktu kecil Allahu Akbar, kan laki-laki kan diajankan. Begitu dipulangkan ke Allah diajankan lagi. Itu namanya qiyas. Dalilnya ada namanya qiyas. Qiyas dalam ibadah puruk begini, ini tempat perselisihan ulama. Kalau Bapak ragu, udah harus amalkan. Kalau Bapak yakin, tahu ilmunya, silakan amalkan. Gak ada masalah. Ya, bagi saya tidak ada masalah itu. Kenapa tidak ada masalah? Ya kita mengantarkannya dengan ajan. Itu ijtihad saja. Kalau Bapak ragu, tak usah amalkan. Kalau tidak ragu, silakan. Saya dulu pernah masuk Muhammadiyah. Waktu saya tamat S2 kalau nggak salah saya. Tahun 2001. Ya. Saya juga pernah masuk ke Muhammadiyah. Jadi waktu orang tua saya meninggal, dikuburkan. Lalu yang mengurus masjid bilang gini, Ustadz, ini kita talkinkan nggak katanya. Waktu itu saya nggak tahu dalilnya. Karena saya nggak tahu dalilnya, saya bilang, atau usah dulu lah. Saya sendiri yang talkinkannya, saya bilang gitu aja. Nah, dulu saya memang masuk Muhammadiyah juga, ya, ngajinya tiap malam Rabu gitu, ngisi kajian. Saya baca di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim, ada seorang tabi'in apa tabi'in di situ. Katanya gini, "Nak, nanti kalau ibu meninggal, ingatkan ibu ya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Nah, ketika ibunya meninggal, lalu anaknya itu mentalkilkan waktu di kuburan, setelah dikubur, "Wahai ibu, ingatlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim, mayat yang kita kuburkan itu 6 langkah kita pergi, datang mengkanagin, kan gitu. Langkah kaki kita itu ruhnya bisa dengar. Itu hadis Sahih. Maka ketika anaknya ngomong kepada ibunya itu, ibunya bisa dengar dalam huruf itu. Maka nanti setelah dia balik, pulang mimpi dia, "Nak, terima kasih ya. Kemarin ibu sudah kau ingatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Menguatkan. Nah, artinya sampai itu ketika anaknya ngomong didengarnya. Saya, waktu orang tua saya meninggal, itu yang saya lakukan, talkinnya. Nah, itu talkin gitu aja, tidak pakai talkin yang di kitab itu. Padahal sebenarnya talkin di kitab itu pun gak ada masalah. Samanya isinya, cuman saya ringkas itu aja. Itu saja sebenarnya. Nah, maka nanti kan ditalkinkan itu kan. Apabila datang malaikat qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kita menguatkan dia. Biar aja dia dengar. Itulah namanya ijtihad ulama. Nah, dalam hal apa? Dalam hal furu. Karena ada dalil-dalil begitu. Dalil sahihnya ruh dengar ada. Sahih Bukhari. Ya kan? Dalil mengkenangkan bertanya ada. Sahih Bukhari Muslim.
Lalu ini bagaimana? Ya, pesan la ilaha illallah ada. Makanya ada lakinu mautakum. Talkinkanlah mautakum. Mautakum itu kan mayat. Udah mati. Talkinkanlah orang-orang yang sudah mati. Lalu sebagian ulama menafsirkan waktu sakaratul maut mau mati dia la ilaha. Ada hadisnya juga. Itu pemahaman ulama namanya. Maka terjadilah perselisihan. Oh, tidak contohkan Nabi. Nah, saya sebut lagi masa Nabi itu masa perang. Jadi amalan itu diringkas Nabi saja, tak banyak. Apa ya? Yang wajib-wajib saja. Tapi kalau baca Quran di kubur ada dalilnya. Ibnu Umar disuruhnya, bacakan aku nantinya di kuburan ya. Bacakan kulhu, bacakan ayat kursi, bacakan Al-Baqarah. Disuruh bacakan. Ada dalilnya. Cuma kita nggak tahu Salafi ini apa karena kurang banyak baca kitab atau kitabnya itu yang pilihan ulama-ulamanya aja gitu. Jadi kitab yang dibaca kitab ulama-ulamanya aja. Kitab ulama lain tak dibacanya. Nah, jadi kita dianggap sebagai pelaku bidah sesat gitu. Itu repotnya kan gitu. Makanya kalau kita mau bahas ilmu ini harus membuka diri, harus banyak baca. Kita pahami ulama-ulama besar itu. Kalau bahasa saya yang lain, harus tanya kepada ulama ahli. Siapa yang paling ahli alam roh, alam kubur? Hanya ulama tarekat. Iya kan? Ulama-ulama tarekat yang kasyaf. Ya mereka bisa komunikasi, Pak. Dengan ruh. Baik waktu hidup maupun sesudah mati. Walau waktu hidup komunikasi dengan ruh orang gimana? Itu yang disebut dengan teleportasi. Bapak percaya gak ilmu teleportasi? Kenapa nggak percaya? Wong kita radio pakai HP kan bisa komunikasi jarak jauh lewat gelombang. Gelombang menghasilkan suara. Ya udah gelombang ruh kita, gelombang hati bagi yang mampu ilmunya. Orang tua kita dulu sebelum ada HP, belum ada TV, kan pakai teleportasi. Komunikasi ulama-ulama kita. Nah, jadi gelombang itu bisa menghasilkan suara. Teng 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 teng. Nah, itu dalam waktu hidup aja bisa kita komunikasi dengan ruhnya, dengan hatinya. Nah, sesudah meninggal, kalau tahu ilmunya di dalam ilmu tarekat, ya kalau udah dikasih tahu ilmunya, Allah bisa. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi Muhammad kan komunikasi dengan ruh. Dengan orang yang mati di perang Badar, hei Abu Jahal, hei Abu ini, apakah kalian sudah mendapatkan janji Tuhan? Datang Umar, ya Rasul, apa dengar orang itu? Dia lebih mendengar dari kalian. Bahkan lebih mendengar mereka dari kalian, kata Rasul. Cuma mereka nggak bisa jawab. Karena orang kafir. Orang kafir itu terpenjara, Pak. Datang Imam Ali, dalam riwayat disebut, ketika Umar meninggal, Umar bin Khattab, Imam Ali pas ziarah makamnya, ngantarkan jemaahnya, terdetak di hatinya. Umar ini garang banget nih di dunia kan. Cemana dia kalau ditanya munkar nangkir. Nah, maka dia mohon ke Allah, ya Allah tunjukkan aku keadaan Umar. Begitu dibukakan alam barzah sama Imam Ali oleh Allah, datang munkar nangkir, marrabbuka man nabiyuka. Terakhir apa kata Umar bin Khattab? Kalian tanya aku siapa Tuhanku, siapa nabiku? Tak tahu kalian ini kekasih Rasul, kata. Kekasih Nabi, kata. Dibentaknya malaikat maut itu. Akhirnya malaikat maut lapor ke Allah, ya Allah, itu Umar ini hambamu begini-begini. Lalu kata apa? Kata Allah, ya, hendaklah kalian menampilkan wajah jangan sangar-sangar kali. Karena sangar kali Pak wajahnya nanya kan. Umar marah dia kan, kau pikir aku siapa kira-kira gitu kan. Karena di dunia garang, di akhirat dalam kurung kan. Tapi ini riwayatnya dianggap oleh sebagian ulama lemah. Tapi kalau di dalam dunia spiritual ini benar Pak. Ya, karena kita itu, ya Nabi kan tiap hari bisa sering komunikasi dengan Jibril, malaikat Jibril. Apalagi malaikat di bawah Jibril, yang paling tinggi saja bisa kan. Sebenarnya itu. Tapi memang ilmunya ilmu rahasia. Rahasia itu tidak bisa diajarkan ke semua orang karena ilmunya tinggi. Tak semua orang nanti bisa menerima akalnya. Nah, disitulah nanti
ulama-ulama khos yang nanti yang mau mempelajarinya, yang punya ilmu itu. Kalau ulama-ulama yang biasa, yang tak mendalami, tak dapat kita. Maka kalau kita lihat ilmu ulama-ulama tarekat itu, ya mereka percaya. Saya juga percaya. Bapak nanti kan bisa ngomong sama istrinya. Saking cintanya nanti ngomong, saking cintanya dalam hati, gini-gini. Tiba-tiba, aku tadi ngerasa gini, oh ya, aku juga ya. Kamu ngerasa ya? Sama rasaannya dong, kan kontak dia kan. Itu artinya sebenarnya ngomong tadi kan. Ngobrol gitu kan. Kok bisa pas gitu? Karena hubungan frekuensinya pas. Nyambung. Kalau frekuensinya nggak pas, nggak nyambung. Ibarat FM sama SW1. Iya, nggak nyambung. Coba paskan. Cek, dapat sinyal ya. Kira-kira begitu ya. Baik, saya kira itu aja Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Kalau mau diamalkan silahkan. Karena itu furu. Boleh-boleh saja. Yang penting niatnya bagus. Diajarkan boleh. Ditalkinkan juga boleh. Ya. Cuma petunjuk-petunjuk yang pokok-pokok dari Nabi itu jangan ditinggal. Misalnya mayatnya ya dimiringkan, itu jangan tinggal gitu-gitu. Kalau yang misalnya talkin apa, itu boleh diamalkan, boleh tidak. Karena itu riwayatnya tidak dari Nabi, tapi dari para tabi'in, ulama-ulama besar ada yang melakukan itu sebagian. Saya kira itu saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.